Halo, Neng. Halo, Ah, cintaku. ya Allah. Ya Kutu Allah, tak apa meluk aku bener usah. Mwah. butuh pelukan dan butuh transferan. Asik. Berapa orang ini, Besti? 4 orang. Tak share. Ah, Kayak dapat cek. di-share akhirnya sing ngaji. Nek Gege. di-share kan sing ngaji. Dapat. Ah, Nah, nggih. kok ini iswaiku. Ya Sat Allah. sat plat. Masya Allah, buket. Pantung ini buket. Kutu tak. Anu. Kutu tak pijeti ya. Ya Allah, mau dong dipijeti. Tapi enak pijetan itu Saudi. Plus. Oh, lek dipijeti wong lanang gak enak. Mesti ono plus-plus sih. Ah, kayaknya ya Mbak Vivi. Tak Iya. lagi. Yang lagi LDR. Aduh. Aduh, 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 aduh. Konta, monggo. Neng, jenengan lapor bisa ini. Pripun iki Tuh, kan Neng? kan sudah nanti di record. Ngimpun Oh, mata mesti nak. ngoten dalam berarti langsung dimulai ngoten nggih, mboten ngerantos. Kan, si aku mau Nggih. ke kamar mandi dulu. Oh nggih, siap. Oh, kok Ya, anu. aku mau aslinya gawe jilbab selobokan terus mari ngono kejar Dek Vivi. Ini loh, live IG. Hah, live IG lah ya koyo bakul. Bakul di pasar. Ternyata Akhirnya nggak aku jadi kan. Pasmina. Di cancel alhamdulillah. Pripun Alhamdulillah. Neng dimulai napa jenengan teng kamar Oh, mandi bentar rumiyin? kalau ke kamar mandi dulu kakak. Siap. Ye, di gym. Ning Usma masih di gym. Bu Ketua, di-share Bu Ketua. Siap, siap. Ayo Mbak Vivi kan ngetok oh, tak tak share. Kan gak ngetok siap lah. Ye, Monggo dimulai. oh ya. Oh Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan wa sholawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ning Uswah Syauqi Sarjana Hukum Magister Pendidikan selaku narasumber kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat kepada beliau dan kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua PC Fatayat NU, Ibu Dewi Al-Hajar Sarjana Pendidikan beserta jajaran dan anggota yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita. Kepada para sahabat sekalian yang sudah menyempatkan join Zoom, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya.
Para sahabat yang saya hormati, pada hari ini Jumat 7 Ramadan, sekarang berapa? 10 ya? 7 apa 10? 10. 10 Ramadan 1446 Hijriah atau 10 Maret 2025 Masehi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kembali mengaji bersama Aji Ngaji Fatayat NU di sore hari ini dengan mengkaji kitab Safinatun Najah. Mari kita buka bersama acara pengajian kita pada sore hari ini dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian salawat at-tazi 3 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Dilanjut dengan tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ila khusus ila Syekh Abdul Qadir Al-Jani wa khususan ila Syekh Ahmad Rifai Al-Kabir wa ila khususan ila Syekh Husamidin Qarakira wa ila khususan ila muallif Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami wa ila khususan ila muassis Nahdlatul Ulama wa ila khususan ila muassis Fatayat NU wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhumul amwat wa ila walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya kajian kitab yang akan dikaji oleh narasumber kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat kepada sahabat Ning Uswah Syauqi, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, kepada beliau kami haturkan. Terima kasih, moderator. Sami-sami Ning Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang sama-sama kami hormati Ketua PJ Fatayat NU Kota Mojokerto, sahabat Dewi Al-Hajar, kepada yang sama-sama kami hormati para pengurus harian, pengurus di PAC dan juga ranting, dan juga seluruh yang hadir di Jamiah Zumiyah ini ya, virtual. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Wulo setelah kemarin kita membahas tentang macam-macam hadas dan juga pembagian aurat ya, yang ada 4 itu. Lanjut, kita langsung melompat ke syarat dari takbiratul ihram. Oke, Wulo bacakan terlebih dahulu, dan karena tadi sampun ditawasuli jadi langsung dibaca mawon nggih. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi tarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal syurutu takbiratil ihrami utawi pira-pira syarat takbiratul ihram iku sittata asyara 16. Ang taqwa suci iku arep tumibo takbiratul ihram halatal qiyami ing dalam tingkah ngadeg fil fardi ing dalam salat fardu. Nah, fasal yang menjelaskan tentang syarat takbiratul ihram ini ada
sittata asyara, ada 16. Nah, apa saja? Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Yang pertama adalah dikumandangkan atau dibaca. Jadi untuk sekilas mawon nggih bahwa takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan. Nggih. Takbiratul ihram itu adalah rukun qauli di dalam sholat. Jadi bukan tentang raf'ul yadaini atau mengangkat kedua tangan. Memang takbiratul ihram itu diiringi dengan mengangkat kedua tangan yang hatwa mangkibaika. Jadi lurus dengan pundak, kedua pundak. Tetapi yang dimaksud di sini takbiratul ihram itu adalah rukun di dalam sholat yang berupa qauli, yang diucapkan. Jadi bacaan takbiratul ihramnya yang kita bahas di sini. Dan kenapa dimaknai takbiratul ihram? Maksudnya adalah ihram atau mengharamkan ketika sudah mulai baca takbiratul ihram atau Allahu Akbar dengan menggunakan kalimah Allahu Akbar, maka diharamkan segala hal yang bisa memutus sholat kita atau bisa membatalkan sholat kita seperti makan, minum, kemudian melakukan hal-hal lain yang bisa membatalkan sholat kita. Itu maksudnya begitu, takbiratul ihram. Nah, syarat di dalam fikih, ya, ulama itu meskipun hanya dua kata, dua kalimat, ya, kalau dalam bahasa Arab kalimat itu sama dengan kata, kalimat itu kalimat maknanya kata. Nah, meskipun hanya dua kalimat atau dua kata, itu ulama itu membahasnya dengan sampai detail sekali. Bahkan di sini ada 16 syaratnya. Nah, ini kan saking apa ya, ulama itu sangat memperhatikan ibadah fikih atau ibadah seseorang agar menjadi lebih baik dan lebih diterima oleh Allah. Nah, kita belajar di sini juga termasuk menggugurkan, ya, menggugurkan ketidaktahuan kita akan ilmu fikih. Nah, takbiratul ihram ini ada 16. Yang pertama syaratnya itu adalah dibaca atau dilafatkan saat berdiri tegak dan tetap, ngoten nggih, pada saat harus dikumandangkan. Jadi harus dalam keadaan berdiri. Fil fardhi, ini yang digarisbawahi atau yang di-highlight adalah fil fardhi atau di dalam sholat fardu. Artinya apa? Takbiratul ihram yang diucapkan eh, ketika ketika sholat selain sholat fardu, seperti sholat-sholat sunnah, maka tidak mengharuskan berdiri. Ngoten nggih. Tapi kula nggih mboten hendak mengajari, oh lek sholat sunnah iku lapo kok ngadeg ngulunggu ae nggih mboten ngoten. Karena sesuai dengan effort nggih, kalau misalkan memang tidak menjadi syarat ketika takbiratul ihram, sholat sunnah itu tidak harus berdiri, tapi akan lebih baik jika berdiri itu lebih sempurna. Dan kalau berdiri itu pasti pahalanya juga berbeda dengan sing angger lungguh lah, kecuali memang kalau dalam hal-hal tertentu misalkan sakit, nggih, kemudian sholatnya tidak bisa dengan berdiri, maka itu boleh. Tetapi syaratnya di sini disyaratkan ketika mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu dengan berdiri. Wa antaku nalan arep ono apa takbiratul ihram iku bila arabiyati, kelawan corong Arab atau dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, yang kedua, ketika dibacakan takbiratul ihram itu harus dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi ada keterangan di dalam syarahnya bahwa ketika mengucapkan bahasa Arab ini bagi orang yang mampu berbahasa Arab, artinya ketika seseorang ini khusus untuk takbiratul ihram nggih, nanti ampun blarang berarti lek Fatihah gak popo maca terjemahane nggih benten malih mboten pareng, karena kita khusus membahas takbiratul ihram maka seyogianya. Jadi di sini itu wa antaku nabila arabiyah. Jadi Arab ono opo takbiratul ihram itu dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi nek saged iku ketika takbiratul ihram menggunakan bahasa Arab. Adapun kalau misalkan nggih, orang yang mualaf atau orang yang dari luar negeri, misalkan orang dari Amerika, terus kemudian sholat tapi tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar
itu bisa menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Tapi kalau bisa, itu diusahakan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, ketentuannya kalau misalkan selain bahasa Arab, itu maknanya tidak sampai berubah nggih, dari kalimah Allahu Akbar. Lalu wa antakuna lan arep ono apa takbiratul ihram iku bilafdzil jalalah. Kelafan lafat jalalah. Ngoten. Jadi lafat jalalah itu adalah kalimat Allah. Nah, kalimat yang mengagungkan Allah. Seperti yang biasa dikumandangkan. Seperti Allahu Akbar. Ngoten. Maka tidak sah ketika kalimat lam jalalah nggih, atau kalimat Allah itu diganti dengan nama-nama lain selain Allah. Kan Asmaul Husna itu kan ada 99. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh kalimat Allah diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar. Lah, ini tidak boleh. Atau Al-Malikul Quddusil, Al-Malik Al-Quddusul Akbar. Lah, ini juga tidak boleh. Maka harus menggunakan kalimat Allahu Akbar. Lalu, kalau tadi baca juga referensi, boleh nggih, misalkan ini tidak apa-apa memisah antara dua kalimat takhir dengan adat ma'rifat seperti Allahul Akbar. Lah niki mboten pareng. Niki pareng, boleh nggih. Karena bentuknya adalah lam takrif nggih, memasukkan di kalimat akbarnya itu. Jadi Allahul Akbar itu boleh, atau Allahul Jalilul Akbar itu juga boleh, atau Allahur Rahmanur Rahimu Akbar itu juga boleh, asalkan tidak sampai menghilangkan kalimah Allahnya. Ngoten. Tapi kalau ribet nggih, ya ngapain kita ribet nggih, wong ono sing Allahu Akbar ya wis sudah, itu aja yang kita pergunakan ketika sholat. Tapi kalau misalkan ada orang yang mengucapkan seperti itu, ini tidak masalah. Nah, kecuali kalau misalkan eh, dipisah dengan sifat yang panjang, misalkan ada 3 sifat atau lebih, seperti Allahul Jalilul Azimul Azimul Halimul Akbar. Lah, ini tidak boleh terlalu panjang. Atau Allahul Ladzi la ilaha illa huwal Malikul Quddusu Akbar. Lah, ini juga tidak boleh nggih, karena terlalu panjang. Karena sifat yang panjang dengan 3 sifat itu tidak boleh. Lalu kemudian, atau misalkan dipisah, wah nanti aja keterangannya. Lanjut, nggih. Bilaf bilaf dil jalalah wa bilaf di akbar lan kelawan lafat akbar. Jadi harus ada unsur dua itu tadi, nggih, yaitu Allah dan juga akbar. Allahu Akbar. Kemudian wat tartibu dan urut-urut. Nah, eh, urut-urut ini maksudnya tidak boleh dibalik. Misalkan akbar Allah, lah ini kan tidak pas, ngoten nggih, tidak urut. Jadi memang harus urut. Lalu kemudian yang keberapa nih? Tartib nggih. Harus dengan kalimat jalalah, lalu kemudian menggunakan kalimat Allahu Akbar. Lalu yang kelima nggih. Oh ya, kalau menggunakan lafat akbar nggih, ini harus akbar. Jadi kalimat yang dilebihkan ya, Allah Maha Besar, Akbar. Tidak boleh diganti dengan Allahu Kabir. Lah, meskipun sama-sama dari akar katanya itu kabir, ya, besar, mungkin sama-sama maknanya Maha Besar. Tidak boleh. Harus menggunakan lafal Akbar, ngoten, Allahu Akbar. Nah, karena kalau misalkan kita menggunakan Allahu Kabir, itu sama halnya dengan seolah-olah kita itu menghilangkan keagungan dan juga kebesaran Allah. Lalu kemudian yang kelima, watartibu lan urut-urut bainal lafdhaini ing antarane lafat loro. Lalu kedua kalimat antara Allah dan juga Akbar ini harus berurutan. Allahu Akbar. Tidak boleh Akbaru Allah. Lah, atau dengan menggunakan kalimat yang lain. Wa alla yumidda lan arep ora ndawaaken iman hamzata ing hamzatal jalalati ing hamzai lafaz jalalah. Lalu tidak boleh membaca, tidak boleh memanjangkan, ya. Tidak boleh memanjangkan huruf hamzah pada kalimat jalalah atau pada kalimat Allah. Maka harus Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Nah, ini biasanya tiang-tiang sepuh itu, guys.
molor ngoten nggih bacaannya Allahu Akbar lah ngoten-ngoten iki. Nah, ini tidak boleh. Karena itu kalau di dalam bahasa Arab itu kan penambahan hamzah di kalimat memanjangkan hamzah nggih, di kalimat Allah itu kan seolah-olah menistifhamkan. Seolah-olah artinya tidak lagi Allah Maha Besar, tetapi apakah Allah itu Maha Besar? Ada kalimat istifham di situ. Allahu Akbar, maka tidak boleh memanjangkan huruf alif, ngoten nggih, pada kalimat Allah atau pada kalimat lam jalalah. Nah, lalu kemudian yang ketujuh, wa adamu tibai akbar. Lan orang onone nggih sepi eh ndawaaken bae lafat akbar. Nah, kemudian yang ketujuh ini tidak boleh membaca panjang huruf ba pada kalimat akbar. Allahu Akbar. Lah, ini tidak boleh dipanjangkan. Karena ketika nanti baknya itu dipanjangkan, itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Nah, ngoten nggih. Maka kita harus hati-hati. Allahu Akbar. Lah, ini tidak boleh. Allahu Akbar. Nah, kalau dibaca panjang nggih, baknya itu sama dengan kita ini mengubah dari esensi maknanya. Ngoten. Kalau hamzahnya dibaca fathah, maka akbar yang baknya dibaca panjang ini bermakna salah satu nama kendang besar lah ini. Kalau hamzahnya itu dibaca kasroh, maka nanti juga eh, menjadi salah satu dari makna dari nama-nama het. Nah, ini kan bahaya. Maka tidak boleh dipanjangkan atau diutak-atik. Intinya sudah itu satu ketukan G yang kafnya disukun, baknya juga tidak panjang, G akbar. Ngoten. Jadi harus pas dan juga tepat. Karena mengubah harokat sedikit saja itu bukan tidak menjadi masalah, yaitu masalah yang sangat besar. Kadang di dalam Al-Quran itu maka harus benar-benar kita mentasfih Al-Quran kita, bacaan kita, tajwid kita, nggih, jangan sampai keliru. Karena kalau kita keliru, keliru ngaji, maknanya juga berbeda ya meskipun Allah itu juga memaklumi orang yang masih belajar membaca Al-Quran nggih, dengan terbata-batanya itu juga diberikan pahala tersendiri. Tapi kita juga harus berusaha dimentahkikan kepada guru, mentasfihkan kepada guru, kemudian memperbaiki bacaan tajwid dan lain sebagainya. Salah harokat nih, la in syakartum la azidannakum. Gitu. Salah satu contoh nih, yang di luar pembahasan ini. Apabila kamu bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatmu. Tapi kalau shinnya itu tidak dibaca secara tafasyi, nggih. Jadi Al-Quran harus dibaca sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan sifatul hurufnya, makhorijul hurufnya, ini harus pas, nggih. Karena khawatirnya tadi syakartum jadi sakartum la in sakartum la azidannakum. Ini berbeda dari syakartum yang artinya kamu bersyukur berubah menjadi sakartum kamu mabuk loh. Ngapain Gusti Allah itu menambah rizki, menambah kenikmatan kepada orang yang mabuk. Nah, ini maka kita harus berhati-hati. Apalagi konteksnya di sini adalah membahas tentang takbiratul ihram, maka kita harus berhati-hati. Sudah belajar mikirin mawon nggih. Ampun muluk-muluk belajar fikih sing nopo wis dipelajari titik-titik toharo, salat, ampun niku riyen. Ampun membahas sing bagaimana hukumnya riba, bagaimana hukumnya ini itu eyelash extension. Wah, kedawa nggih. Sampeyan pelajari iki dhisik takbiratul ihram itu loh. Syaratnya sakmene akeh. Lah ini dipelajari terlebih dahulu. Nah, nek kepingin sholatnya benar, nggih, lek pun sholatnya wis benar, nggih, kita mudah memperbaiki hubungan kita pada Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, maka insya Allah hubungan dengan siapapun itu pasti baik. Hubungan dengan pasangan, hubungan dengan orang lain, tetangga, nggih. Tapi nggih mboten berarti nggih gak api ambek pasangan berarti sholatnya mboten api, nggih mboten gitu juga. Ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk mendekatkan diri takarub kepada Allah. Lalu kemudian
Wa alla yushaddidan lan arep ora nasditaken iman al-ba'a ba. Jadi tidak juga mentasdidkan ba pada kalimat akbar. Contohnya Allahu akbar. Lah ini tidak boleh. Ba-nya tidak boleh ditasdid karena hanya satu ketukan yaitu berharokat fathah. Allahu akbar. Ngoten. Kemudian jadi kalau misalnya ada orang yang seperti itu, pripun sholatnya menjadi tidak sah. Nah, ngoten. Kemudian, tapi nggih, ampun juga saklek-saklek. Misalkan orang yang baru belajar sholat, nggih, atau orang sepuh yang memang apa nggih dari lisannya itu memang tidak fasih, nggih. Ketika sholat tuh berarti sholat tuh gak keterima kabeh, nggih, mboten ngoten, nggih. Ada pemakluman-pemakluman, nggih, yang tidak boleh kita menghukumi. Oh, iki gak sah, iki percuma sholat, nggih, mboten ngoten. Ini kan fikih itu harus keras untuk diri kita sendiri dan juga lembek untuk orang lain. Jadi, ngoten pareng kalau kita sudah tahu hukumnya seperti ini, lalu kemudian ada mbah-mbah ngoten niku sholat, Allahu Akbar. Lah, terus kemudian tiba-tiba kita marani gitu tenggani masjid, asah mbah. Wis muduna sampean mbah lho ini nggih mboten pareng. Kemudian wa alla yazidalan orang nambah iman wawan ing wau sakinatan kang mati. Lalu kemudian tidak boleh nggih menambahkan wau, tidak boleh menambahkan wau, huruf wau baik berharokat atau tidak di antara kedua kalimat, nggih. Di antara kedua kalimat antara kalimat Allah dan juga belum nggih. Tidak boleh membaca tasydid huruf ba, nggih. Jika dibaca tasydid maka salahnya tidak sah, lalu tidak boleh menambahkan. Oh, ini kurang ini nggih keterangan kula. Wa alla yazid lan Arab orang nambah iman. Wawan ing wau sakinatan kang mati au mutaharrikatan. Utawa wau kang urip bainal kalimatain. Ing dalam antarane kalimat loro. Kalimat Allahu Akbar. Artinya apa? Tidak boleh menambahkan huruf wau, nggih. Baik wawunya itu berharokat, nggih, atau tidak berharokat. Artinya disukun, nih, disakinah, waw yang sakinah atau waw yang berharokat di antara kalimat Allah dan Akbar. Contohnya nopo, mboten pareng. Allah wa Akbar. Lah, ini mboten pareng, nggih. Karena Allah Akbar itu menjadi sifatnya Allah yang maha besar. Kalau ditambahi waw, lah itu kan menjadi pemisah. Wawnya menjadi pemisah antara Allah dan Akbar dan maknanya juga berubah. Jika jika kita menambahi Allahu wa Akbar, maka sholatnya menjadi tidak sah. Atau waw yang sukun. Seperti Allahu Akbar. Lah ini juga tidak sah. Dipanjangkan haknya dengan menambahkan waw yang disukun. Allahu Akbar ini juga menjadi tidak sah. Karena itu bukan bagian dari lam jalalah atau Asmaul Husna. Lalu kemudian wa alla yazidalan Arab orang nambahin man wawan ing wau qoblal jalalati sakdurunge lafaz jalalah lah atau tidak boleh menambahkan huruf wau sebelum kalimat jalalah. Nah, yaitu Allah ya. Jika ditambahkan huruf wau sebelum kalimat Allah, maka menjadi wallahu akbar. Ini tidak boleh. Ya, wallahu akbar tidak boleh. Apalagi menambah wallahu akbar tidak boleh. Sholatnya menjadi tidak sah. Maka sudah Allahu Akbar. Itu sampun cukup. Lalu kemudian wa alla yaqifa lan ora leren iman baina kalimata takbir. Jadi tidak boleh berhenti ing antara nih kalimat loro nih takbir. Nah, tidak boleh berhenti ini batasannya berapa? Tidak boleh berhenti baik lama, nggih, cukup lama, medium, atau sebentar di antara kalimat Allah dan juga akbar. Jadi tidak boleh Allah tambahan dhisik utawa Allah watuk dhisik. Allah cing wahing dhisik nggih utawa Allah leren ngelamun dhisik. Iki sembayang apa yo leren ngiling-ngiling. Allah iki sembayang dhuwur ta asar yo. Oh, lah ini tidak boleh. Jadi harus cepat, nggih. Allahu Akbar. Nah,
Tapi kalau misalkan nggih menambahkan seperti yang saya sampaikan tadi, menambahkan lam ta'rif Allahul Akbar niki mboten napa-napa. Tapi wis daripada napa kita bingung pun cekap yang sesuai mawon seperti biasanya nggih cekap Allahu Akbar. Ngoten. Kemudian yang ke berapa ini? Kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 12. Yang ke-12 nggih. Eh Oh nggih niki lanjutannya nggih waqfan tawilatan wala qasirotan nggih baik itu sebentar maupun pendek ten. Wa ayyusma'a kemudian yang ke-12 lan Arab ngrungokaken eman nafsahu ing awake dhewe jami'a hurufiha ing sekabehane pira-pira hurufe takbiratul ihram. Nah, lalu kemudian membaca seluruh huruf-hurufnya huruf takbiratul ihram ini yang sekiranya kita ini bisa mendengar dengan telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Oh iya iki hamzahnya bisa diperdengarkan dengan telinga sendiri, lam jalalahnya, haknya, hamzahnya, kafnya, baknya, roknya itu bisa diperdengarkan kalimat sendiri. Lah, ini yang bagaimana kalau misalkan pendengarannya sakit bagaimana? Lah, ini pengecualian, nggih. Ketika jika pendengarannya sehat. Nah, nggih, ketentuan ini adalah untuk orang yang pendengarannya sehat. Adapun kalau misalkan nggih orang yang tuli, lah itu ya tidak wajib bisa diperdengarkan oleh telinganya sendiri. Atau orang yang misalkan sakit telinga, beng 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 ngoten nggih. Nah, itu juga atau misalkan kita sholat di antara tempat yang sangat bising ngoten nggih. Misalkan sholat tenggene keramaian ngoten nggih tenggene masjid tapi rawame nggih waktu itu ada kajian atau halaqah atau ada apa lah niki seharusnya nggih kita harus menaikkan volume kita ngoten. Kalau misalkan telinga kita sehat nggih dan kita berada di area atau tempat yang itu agak bising, jadi bagaimana caranya yang kita ucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar itu sampai kita diperdengarkan oleh telinga kita sendiri. Kan biasanya kan kita baik kan sudah terdengar oleh telinga kita sendiri. Kecuali kalau agak bising ya ada apalagi ada dangdutan di sebelah rumah, ada hajatan gitu nggih. Musuh emak-emak yang punya bayi. Itu harus agak dikeraskan sekiranya sampai bisa didengarkan oleh telinganya sendiri. Nah, kalau misalkan seseorang itu agak kagok ngoten nggih, maka cukup dengan menggerakkan bibir dan juga mulutnya mawon. Lalu kemudian yang ke-13 wa dukhulul waqti lan manjing waktu nih lan manjing waktu nggih fil muaqqati ing dalam salat kang den waktu-waktu. Jadi ketika mengucapkan takbiratul ihram, kita itu sudah tahu bahwa kita sholat untuk sholat apa. Sholat subuh berarti ya kita memulai takbiratul ihram. Artinya memulai sholat itu juga pada waktu subuh. Memulai waktu duhur berarti juga ketika sudah masuk waktu duhur, maka kita baru melaksanakan sholat dan diawali dengan takbiratul ihram. Mengawiti sholat. Kalau misalkan pay letter loh, sholat misalkan sholat duhur. Wah, nanti duhur saya lagi ada ini nih, ada acara gitu. Aku tak sholat dulu jam 11. Ya, ini ya nggak boleh, wong belum masuk waktu duhur. Nah, kemudian wa iqa'uha lan numibaaken takbiratul ihram halal istiqbali ing dalam tingkah madhep kiblat. Nah, tentunya ketika kita mengucapkan takbiratul ihram itu kita sudah menemukan kita sudah menemukan arah kiblat. Sudah tahu oh kiblatnya di sini. Baru Allahu Akbar. Maka ini khusus untuk sholat sing fardu nggih, sholat yang fardu dan juga sunnah. Adapun kalau misalkan sholat seperti yang kemarin nggih dengan tingkah tertentu atau keadaan tertentu seperti sholat eh, seperti sholat di perjalanan nggih atau sholat khauf. Kalau sholat khauf itu kan dalam keadaan perang ya, karena sekarang sudah tidak ada perang. Sholat khauf itu dulu takbiratul ihram itu harus menghadap kiblat terlebih dahulu.
Lah, kemudian kok dia itu berperang di atasnya kuda atau unta, itu maka dia sholat di atas kendaraan, yaitu diperbolehkan. Nah, sama dengan sholat li hurmatil waktu itu tidak mengharuskan menghadap kiblat. Nah, ini yang menghadap kiblat itu adalah untuk sholat-sholat yang memang ada tempat, ada tempatnya dan juga waktunya pas, ya, bukan sholat li hurmatil waktu atau sholat khauf. Ngoten. Lalu kemudian wa alla yukhilla lan arep ora nyacataken eman di harfin kelawan sak huruf min huruf ya setengah saking piro-piro hurufi takbiratul ihram. Ngoten. Lalu kemudian tidak boleh gawe cacat, ya, tidak boleh merusak salah satu huruf yang terdapat dalam kalimat takbiratul ihram. Jadi kalau Allah berarti kan pakai hamzah, berarti ya Allah bukan Allah. Nah, nggih. Apalagi sholat sholat nggih nang ngarepe maratuwa misalkan. Oh, cek diarani fasih rek tak fasih fasihna Allahu Akbar. Nah, ini malah justru tidak boleh mencacatkan, ya. Tapi tentunya harus sesuai dengan tajwid, nggih. Allahu Akbar, bagaimana cara mengucapkan ba, bagaimana cara mengucapkan kaf yang ada hamznya gitu. Tapi berbeda-berbeda, nggih, teman-teman. Berbeda-beda tajwid kiroah satu dan yang lainnya itu berbeda. Nah, oke. Ada yang bak, nggih, bak pengucapan bak itu ada yang harus mangap, harus sampai tidak keluar anginnya dan lain sebagainya. Lah ini berbeda-beda. Tapi tidak sampai membuat cacat kalimat Allahu Akbar. Nah, ngoten. Lalu kemudian yang terakhir ini, nggih, wa ta'khiru takbiratil makmumi. Oh, ini nggih wa Allah. Nggih, kemudian wa ta'khiru takbiratil makmumi lan ngakhiraken takbiratul ikrami makmum an takbiratul imami saking takbire imam. Nah, jadi sebenarnya yang 16 ini, ya, yang tadi kan membahas masalah bagaimana kita kupas tuntas satu-satu tentang Allah dan juga Akbar. Lalu kemudian yang ke-16 ini lah baru nggih mengakhirkan takbirnya makmum dari takbirnya imam ketika sholat jamaah, nggih. Lah ini kalau ketentuannya ketika sholat jamaah. Jadi tidak boleh mendahului, harus mengakhirkan, nggih, karena ada niat imamah. Nanti juga dijelaskan niat imamah, nggih. Kalau imam itu tidak tidak mensyaratkan ada niat saya mengimami, itu tidak disyaratkan. Tapi cuma ada misalkan sholat Jumat itu kan mewajibkan ada niat, ngoten. Tapi kalau misalkan makmum itu wajib wajib ada niat makmuman. Lah, sampai pada rukun-rukun fi'li dan juga qauli itu juga dilaksanakan atau diucapkan itu setelah imam selesai. Jadi agar tidak sekiranya mendahului imam. Ngoten. Bon, itu syarat dari takbiratul ihram. Nggih, padahal menjelaskan dua kalimat tapi kok duo. Ngoten nggih, lanjut nggih. Faslun utawi ikilah fasal syurutul Fatihati utawi piro-piro syaratnya Fatihah iku asyratun 10. Nah, lalu kita kepada bab syaratnya Fatihah. Lah, sebagaimana kita ketahui bahwa Fatihah itu merupakan rukunnya sholat, rukun kaulinya sholat. Maka ketika seseorang itu menskip, nggih, menskip napa malih kemarin pulau sampun menyampaikan bahwa syarat dari sahnya sholat itu adalah harus mengetahui mana yang sunnah, nggih, mana yang fardu. Jangan sampai yang fardu dianggap sunnah atau yang sunnah dianggap fardu. Contohnya kemarin, nggih, misalkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu kan sunnah sunnah kauli di dalam sholat. Tapi kemudian menjadi suatu kewajiban. Padahal yang wajib adalah tumak ninahnya. Lah, adapun bacaan itu adalah hanya sebagai kesunahan saja. Atau bahkan menganggap bahwa 3 kali, ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca 3 kali itu wajib atau menjadi rukun. Lah ini hati-hati. Nah, lalu Fatihah, karena Fatihah itu merupakan bagian dari rukun sholat, maka kita juga harus mengetahui bagaimana sih syaratnya membaca Fatihah
agar Fatihah kita ini sah, dan kalau Fatihahnya ini sah, maka sholat kita juga auto sah. Apa? Yang pertama ada 10, ya. Yang pertama at-tartibu. Eh, nggih, 10 nggih, benar nggih. Yang pertama adalah tertib. Nah, syurutul Fatihati nggih bener ta iki syarai kok sing tak buka keliru. Syurutul Fatihati asyratun nggih izin. Oh niki nggih. Benar, syarat Fatihah itu 10 nggih. Yang pertama itu harus at-tartibu tertib. Artinya dibaca runtut sesuai dengan urutan ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka tidak boleh dibaca Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin langsung membaca Ar-Rahmanirrahim loh. Karena Bismillah kan nggak wajib gitu. Padahal Bismillah itu adalah ayat, ya, ayat yang meskipun ada aliran-aliran, ada mazhab yang tidak mengharuskan diawali dengan basmalah, tapi kalau di dalam surah Al-Fatihah itu menjadi suatu kewajiban, maka tidak boleh di-skip, harus urut basmalah terlebih dahulu, lalu kemudian ayat-ayat yang lainnya. Yang kedua, yakni wal muwalatu, lan nuli-nuli. Nah, nggih, nuli-nuli niku napa? Berurutan, artinya ayat satu dan bedanya tertib dengan ini ya, bedanya tertib dengan mualah, ya ampun kelintu. Kalau tertib itu tadi sesuai urut, ya, sesuai urut dengan runtutan ayat-ayat. Lalu kalau mualah atau berurutan itu ayat satu dengan ayat yang lain itu tidak disela-selai, tidak disisip-sisipkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Seperti membaca zikir, ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Lah ini tidak boleh. Tidak boleh diselai dengan zikir yang lain. Nah, ini harus mualah, berurutan. Ini bedanya tartib dengan berurutan. Kalau tartib sesuai dengan ayatnya runtut, kemudian kalau ngapunten, kalau tartib itu sesuai dengan ayatannya, urutannya, kalau mualah itu runtutannya. Nah, urut dan runtut. Nah, ngoten bahasa gampangnya, nggih. Jadi tidak boleh runtut niku napa? Berarti gak oleh disela-sela dengan bacaan-bacaan yang lain, ngoten. Atau zikir meskipun zikir nggih dan dalam bahasa Arab itu tetap tidak boleh. Lalu kemudian wa mura'atu hurufiha lan ngrekso pira-pira huruf Fatihah. Jadi harus menjaga benar-benar secara keseluruhan huruf-huruf yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah niki jumlahnya ada 138 huruf. Nah, semuanya harus dijaga dan juga cara membacanya ini harus benar sesuai dengan makhorijul hurufnya, sesuai dengan sifatul hurufnya, ya, karena di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ada huruf-huruf yang kita ini, yang dia mempunyai hak. Jadi, kalau guru kula dulu nggih, itu menganggap bahwa huruf-huruf dalam Al-Quran ini seperti ono nyawoni. Jadi, kalau mengumpamakan nggih, guru kula, kalau Allah yarham punya aja Mas Faroh Hadimyati. Jenengmu sapa? Uswah. Gelem tagak diceluk Aswih. Gelem tagak diceluk Uswah. Gelem tagak diceluk ngapunten nggih kan karena Hamzah sin wau tak ngoten nggih. Gelem tagak diceluk Asuh. Nah, ngoten kan. Asuh ngoten. Gelem tagak nggih mboten purun bunyai. Lho, Quran iki ya ngono iku. Wocon sesuai dengan yang melekat pada sifatnya dia. Nah, ngoten. Ojo sampai dicacat, sama nyacat titik ae, elek titik ae lah. Al-Qur'an tersinggung. Lah, ngoten kalau guru kula itu saking ngati-ngatine terhadap bacaan Al-Qur'an itu sampai ngoten. Jadi harus genah makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya itu harus genah nggih, terutama yang di ojo sampai wala bolin diwaca wala bolim lah ini kan anak kecil-kecil ini biasa nih ngoten sing belajar-belajar Fatihah lah kita ampun gede butuh ditasheh nggih Fatihah itu ditashehkan. Nek ten gene kula kimutan riyen diceritani kali suami nggih terus itu kalau membaca Fatihah itu sampai 3 bulan. Oh, mboten lulus-lulus lah itu kan pesantren zaman dulu nggih berbeda dengan
Saya mungkin masih ada, cuma sekarang itu lebih di tahfidze dhisik ngoten termasuk tenggen kula sih. Tahfidze dhisik. Nah, tapi tahsine kari-kari lah, ampun ngantos ngoten nggih, apalagi terhadap Fatihah. Dan buat ibu-ibu nggih nek saged nggih putrane diuruki dhewe nggih Fatihah karena ini investasi seumur hidup. Nggih Fatihah. Lek nggak ada putra nggih nek iso anak itu tahu bacaan Fatihah, hafal bacaan Fatihah itu diajarkan dari ibunya. Ya meskipun kok bakal diuruki gurune dhewe, wong kok di ngajekno, dibudalno nanggone TPQ, mboten napa-napa sak kersa. Tapi yang terutama diajarkan oleh orang tuanya, nggih. Gak kudu ibuke, bapake nggih saged, ngoten. Pokoknya orang tuanya karena itu adalah investasi kita. Walad soleh ya daulah. Kemudian wa Allah yaskuta. Ya ramine anakku. Wa Allah yaskuta lan arep ora meneng man saktatan kelawan meneng tawilatan kang suwe wala qasiratan lan ora meneng kang sedilu. Ngoten. Yak sudu kang nejo sapa man biha kelawan meneng kot al ati ing medhot wacane. Lah ngoten nggih. Kemudian yang keenam ini nggih, tidak boleh diam sebentar yang tujuannya untuk memutus bacaan. Nah, lalu kemudian ya Allah ramini sekedap nggih. Biasa mengkondisikan bocil-bocil. Nah, ampun ya. Dengan suara macannya emak, tiga kata lana boten parang rame udah gitu. Kemudian yang ketujuh nggih, lho, lana boten parang rame. Nggih diaturi sedanten nak boten parang rame riyen, nggih. Nah, itu ngaos. Kemudian yang ketujuh, nggih, membaca seluruh dereng-dereng. Itu tadi yang keenam, nggih, tidak boleh diam sebentar, nggih, yang bertujuan memutus bacaan Fatihah. Nah, ngoten. Seperti ngene ku wau. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelamun dhisik atau sing boten hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Terusane apa ya? Mari Ar-Rahmanirrahim apa ya terusane lah niki boten pareng nggih yang tujuannya kecuali nggih tujuannya kalau tidak bertujuan memutus bacaan itu boleh. Kalau tujuannya memang memutus bacaan lah ini tidak boleh. Lalu kemudian yang ketujuh wa qiraatu kulli ayatiha lan maca saben-saben pira-pira ayate Fatihah. Wa minha lan setengah saking ayate Fatihah op iku sik duduk. Pangapunten Neng, ini ada Nggih. perbedaan urutan. Kalau Oh di gitu. buku yang Al-Basmalah. kira itu nomor 7, kalau di yang buku ini kitab 6, nomor 6. Oh, ngoten nggih. Berarti Terus yang nomor maupun 4 kita tadi kayak itu Sakinah. ada menjaga tasdid juga belum dibahas. Oh, ngoten nggih. Oh, nggih. Siap nggih. Siap Nanti nih. dibahas nanten nggih. Oke. Menjaga tasdid itu nanti bab sendiri nggih tasdidatul Fatihah wonten piyambak ngoten. Nggih. Nggih, mangke kula bahas tunggal-tunggal. Tapi agak agak singkat nggih karena sampun mepet waktune. Wis Siap ngene nih. akan ngomong. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Lalu harus membaca keseluruhan ayat Fatihah termasuk basmalah ya seperti yang kula sampaikan wau. Wa adamul lahni lan harus napa nggih ora ono ni pepelo atau pelat. Al-mukili kang nyacataken bil makna kelawan makna. Jadi tidak boleh pelatnya seseorang itu. Tadi kula itu sudah ngambil referensi loh dari kitabnya Mbah Jamal. Nanti kula kok nggak tak bawa nih gitu nggih. Jadi pelo nggih, pembagian pelo itu ada altal, ada taktaa, ada fakfaa. Nah, itu eh, orang yang gagap, kemudian orang yang mengulang-ulang huruf. Lah ini bagaimana hukumnya? Nanti mau nggih kula kok lupa gak tak bawa referensinya. Nggih yo, lho kok tenan kok wau. Iyalah. Terus tidak boleh membaca ayat-ayat secara pelong yang dapat merusak makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat. Nah, ngoten. Mantun ngoten
Wa antakuna lan arep ana apa Fatihah iku halatal qiyami ing dalam tingkah ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardu. Nah, kemudian membaca Fatihah ini dengan cara berdiri nggih pada saat salat fardu. Nah, ini pasti ya tentunya untuk yang eh, mampu nggih, mampu untuk berdiri. Kalau misalkan orang sakit terus kemudian mboten sakit berdiri nggih, sholatul marodi ketika sakit atau eh sholat nopo niku. Ya Allah, sholatul ajiz. Nah, atau sholatnya orang yang tidak mampu, ngoten. Sholat ada sholat untuk orang yang sakit atau sholatul ajiz atau sholat untuk orang yang tidak mampu. Misalkan sampun sepuh, terus manten ngoten niku tidak kuat berdiri, lah itu kan mereka tidak sakit, ngoten kan? Kalau sakit ya nggak sakit, uang sehat dari segi medis juga sehat. Tapi sholatul ajiz, jadi itu tidak tidak apa-apa kalau tidak berdiri. Lalu kemudian wa Allah yatakhallala pun nggih. Wa ayusmi belum nggih. Wa ayusmi alan Arab ngrungokaken eman nafsau ing awake dhewe ata ing wacan. Ngoten. Lalu sama nggih seperti takbiratul ihram tadi, maka harus bisa diperdengarkan oleh dirinya sendiri bacaan Fatihah. Wa alla yatakhallala lan Arab ora nyela-nyelani eman ha ing Fatihah apa zikrun, zikir, ajnabi kan meneh. Jadi tidak boleh menyisipkan atau menyela-nyela zikir, nggih. Meskipun itu bacaan zikir, di tengah-tengah bacaan zikir surat Al-Fatihah. Gitu. Kecuali zikir yang ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat. Seperti contohnya nopo biasanya imam kalau habis mengucapkan Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu kan ada amin. Nah, itu kan tidak termasuk bacaan Al-Quran atau zikir yang lain. Tetapi itu adalah untuk kemaslahatan sholat, maka itu boleh. Pun langsung tenggene kalau dua wong nggih iki nggih. Sampai raf'ul yadaini tak kula iku, Dik Vivi. Fasol kula. Singkat mawon nggih nek ngoten nggih. Faslun utawi ikilah fasol tasdidatul Fatihah. Nggih, Dik Vivi. Tasdidatul Fatihah nggih termasuk bab kula nggih. Gini, Oh siap, woi. Kemarin-kemarin telung baris, terus mari ngoten niku sak halaman, saiki berhalaman-halaman. niki wektale Bismillahirrahmanirrahim. sampun mepet. Nggih, siap. Niki cepet deh. Ini soalnya membahas tentang tasdidnya Fatihah. Fasulun utawi ikilah fasol, tasdidatul Fatihati utawi pira-pira tasdidnya Fatihah, iku arba'a asyarata. Jadi tasdidnya Fatihah itu ada 14. Bismillahi, lah. Tasdidnya Bismillah itu fauqal lami di atas huruf lam. Ar-Rahman, tasdidnya lafat Ar-Rahman itu fauqal ro'i di atasnya huruf ro. Eh, tasdidnya ar-rohimi itu fauqar ro'i sama di atasnya huruf ro. Alhamdulillahi kemudian tasdidnya lafat alhamdulillah itu fauqal lambil jalalah nggih. Lillahi nggih. Bacaan lam jalalah meskipun tarkik atau yang tipis. Kemudian Rabbil alamina tasdidnya fauqal ba'i di atas ba. Kemudian ar-rahmani tasdidnya ar-rahman itu fauqar ro'i. Ar-Rahimi juga fauqar ra'i, Maliki yaumiddin nggih, ad-din di atas huruf dal, iyyaka fauqal ya, kemudian wa iyyaka juga fauqal ya juga, ihdinas shiratal mustaqim nggih. Tapi kalau di apa? Di fauqas shad nggih, fauqas shadi. Tapi kalau misalkan seorang imam atau kita bisa bisa menggunakan Fatihah yang qiraat sab'ah itu monggo kersa nggih. Karena ada ihdinas sirotol mustaqim, zirotol mustaqim lah. Ihdinas zira lah itu di atas huruf sod, tapi sod itu juga ketika di qiraat sab'ah kan itu bisa menjadi sod, bisa menjadi zai, bisa menjadi sin. Ihdinas sirotol, ihdinas zirotol. Kemudian suratul ladzi itu juga sama suratul ladzina di atas huruf lam an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu fauqad dhad wal lam di atas huruf dhad dan juga lam tasdidnya. Kemudian faslun utawi ikilah fasol sampai raf'ul yadaini nggih. Raf yusannu dan sunahaken apa raf'ul yadaini ngangkat tangan loro nggih
Fi arbaati ing dalam papat fi arbaati mawadi'a ing dalam papat piro-piro panggonan. Jadi raf'ul yadaini nggih ngangkat tangan nggih. Kalau tadi kan takbiratul ihram rukun yang qauli, sekarang rukun yang fi'li nggih. Oh mboten bukan rukun fi'li, sunnah fi'li nggih, yakni mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini nggih kalau laki-laki agak dilebarkan nggih, kalau perempuan agak diciutkan begini itu pada empat tempat, nggih, pada empat tempat. Jadi takbir itu sebenarnya ada dua, takbir untuk takbiratul ikhram, nggih. Kemudian ada takbir intikol. Takbir intikol ini adalah takbir untuk mengganti rukun yang lain, seperti sami Allahu liman hamidah. Lah ini kan takbir Allahu Akbar. Lah ini kemudian sujud. Nah, rukuk ini namanya takbir intikol. Nah, yang pertama pada takbiratul ikhram, kemudian wa indar ruku'i lan tatkalane rukuk, lalu kemudian rukuk nggih Allahu Akbar rukuk, kemudian wa indal i'tidali, kemudian ketika i'tidal, kemudian wa indal qiyami, dan ketika berdiri minat tasyahud saking tasyahud al awali kang awal. Lalu kemudian berdiri untuk tasyahud awal. Jadi sebenarnya tidak wajib nggih takbiratul ihram yang intikal itu sebenarnya tidak wajib, tapi alangkah baiknya jika kita melaksanakan kesunahan yang ada pada kitab-kitab fikih yang diajarkan oleh para ulama. Pun sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten nggih dadi dawa wae. Boleh Sembahyang nih. disingkat-singkat. Monggo derek sahabat-sahabat kalau misalnya ada pertanyaan, sakit open mic atau lewat chat. Monggo, ada pertanyaan, monggo open Jangan mic. malu-malu. Jangan malu-malu nanti sesuatu di jalan. Jangan malu-malu kucing. Ning saya saja kalau gitu yang tanglet. Ini kalau misalnya Ingat, atau nggih. misalnya kalau Dek Vivi nggak boleh ngetes loh, Dek Vivi. Tanya, kita tanya singkat. Ngerti temenan lu, Yong. Gue wis eru ditakokno. Kecuali sok jawab tak kan, kayak gitu. Monggo, monggo, Dek Vivi. kalau Silakan misalnya jawab. tadi kan jenengan juga ngendikan kalau misalnya ada madhab yang lain Nggih, apa namanya tidak menggunakan basmalah dan basmalahnya itu nggih, kan siri. Bagaimana nggih, kita dalam mensikapi hal tersebut? Kan ini kan nggih, perbedaan madhab gitu. nggih. Kalau kita, nggih, kalau kita di umroh itu kan jarang sekali imam itu mengucapkan basmalah, nggih. Nggih. Jarang sekali mengucapkan basmalah dan betul nopo-nopo ikhtilafu ummati rahmah gitu. Jadi perbedaan madhab dari segi bacaan-bacaan Al-Quran itu adalah sebuah rahmah. Nggih. Karena kita tahu ya, Dek Vivi ya, bahwa Al-Quran itu turun nggih, pada 7 abad ke-7 Masehi. Sebenarnya Al-Quran ini hubungannya kali nuzulul Quran nanti. Nggih. Sebenarnya Al-Quran itu sudah wungkul ngoten. Kemudian diturunkan oleh Allah nggih di Baitul Izzah atau ada yang di langit. Ngoten. Lalu kemudian turun kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Nah, seberapa lama? 23 tahun, nggih, 22 tahun berapa tahun nih? Intinya 23 tahun nih kalau kita kalkulasikan nih totalnya sekitar 23 tahun Al-Qur'an itu diturunkan. Dan ketika Al-Qur'an itu diturunkan itu dalam keadaan bukan tulisan ya tetapi lisan. Jadi diajarkan mulai dari malaikat Jibril melalui malaikat Jibril nggih, diturunkan secara berangsur-angsur setiap eventual mawon. Jadi setiap ada permasalahan apa maka itu yang di katakan asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Ada juga ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul. Dan ketika diturunkan Al-Qur'an itu kan secara berangsur-angsur ini dengan bahasa lisan. Baru kemudian setelah ada peperangan yang mewafatkan sekitar 70 penghafal Al-Qur'an, nggih, yang ini talakian kepada Kanjeng Nabi. Makanya metode-metode tahfidz Al-Qur'an zaman sekarang itu kan meniru metode Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril. Jadi anak yang kecil-kecil itu sudah hafal Al-Quran dalam meniru talakinya malaikat Jibril
dengan Kanjeng Nabi Muhammad secara langsung. Tidak ada tulisan. Lalu kemudian setelah wafatnya penghafal Al-Quran, wafatnya sebanyak 70-an penghafal Al-Quran. Lah kan ini mulai khawatir. Mulai khawatir, para sahabat itu juga mulai khawatir bagaimana nanti kalau para penghafal ini eh, tidak ada dan tidak ada yang melestarikan Al-Quran. Maka kemudian adanya kodifikasi Al-Quran. Al-Quran mulai dituliskan melalui pelepah kurma, melalui batu, dan juga alat seadanya yang ada di situ. Lalu disimpan di mushaf ini ya, beberapa potongan-potongan ayat-ayat itu. Kemudian mushafnya dikumpulkan ke Sayyidah Hafsah binti Abu Bakar. Lalu ketika itu tulisannya itu Dek Vivi, ini saya dengar dari kiai saya, nggih, Kiai Haji Mas Zuhri Basyaiban, Al-Quran itu tidak ada harokatnya, bahkan tidak ada titiknya. Nah, yang ada itu adalah warnanya. Ngoten. Tapi kalau lupa nggih, misalkan kalau ba nggih, untuk membedakan kan sama ba, ta, sa itu kan sama, hampir sama nggih, kayak piring ngoten niku. Lah zaman dahulu itu tidak ada titiknya. Jadi Quran yang kita pakai itu adalah bid'ah semuanya. Tidak ada pada zamannya Nabi, tidak kok harokat, nggih, kok harokat, titik itu pun tidak ada. Maka itulah kemudian yang ketika fa insya Allah pada zamannya Sayyid eh, Umar atau Utsman nggih, kula mboten paham nggih juga. Nanti bisa ditanyakan yang lebih ahli nggih, kalau kan bukan tidak ahli pada bab itu, ulumul Quran. Itu pada zaman sahabat nggih, entah Umar atau Utsman, itu baru kemudian ditambahi titik dan juga harokat. Mulai ada penambahan titik, masih belum harokat. Menambahi titik, lah inilah yang membuat adanya perbedaan bacaan. Ngoten, adanya perbedaan bacaan di kalangan para ulama. Nah, termasuk yang basmalah tadi. Ada yang kalau Fatihah kan sudah pasti, basmalah itu wajib dibaca, semua imam itu sepakat bahwa basmalah itu wajib dibaca ketika membaca surah Al-Fatihah karena bagian dari basmalah, bagian dari ayat dari surah Al-Fatihah. Tapi kalau yang surat-surat yang lain itu tidak disarankan, tidak disyaratkan, bukan disarankan, disyaratkan membaca basmalah terlebih dahulu. Apalagi awal surah atau bara'atu minallah ila akhirih itu juga justru haram ketika membaca basmalah di awal. Maka perbedaan perbedaan pendapat di antara ulama ini adalah rohmah. Jadi karena gini wow, karena perbandingan nggih, perbandingan satu ulama dengan ulama yang lain nggih, membacanya berbeda-beda, makanya ada qiraah sab'ah, ada qiraah 14, sampai 14 tidak hanya qiraah sab'ah. Sampai di surah Al-Fatihah itu kan juga membaca nggih, membaca qiraah sab'ahnya surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu berbeda-beda. Ada banyak sekali qiraah sab'ah itu tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berbeda-beda. Nah, tapi yang kita pakai ini biasanya pakai riwayah Imam Hafiz yang sudah banyak dipakai di Indonesia dan di beberapa negara lain. Nah, nanti itu berbeda ketika di Mesir itu qalqalah itu pun berbeda. Qul huwallahu ahad. Ada yang kalau kita kan ahad, ada unsur nya, nyekeknya nggih. Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, itu kalau di negara bagian lain itu qul huwallahu ahad. Ada yang qul huwallahu ahad. Lah, ini macam-macam. Intinya apa? Perbedaan ini adalah tidak boleh
dibikin rusuh, tidak boleh dibikin gaduh, apalagi sampai menyalah-nyalahkan antara yang satu dengan yang lain, ngoten nggih. Kalau misalkan berbeda pendapat nggih, satu baca bismillah, satunya enggak. Cara kita menyikapinya ya bagaimana itu bagian dari rahmah. Ngoten nggih. Perbedaan cara membacanya ada ya sekarang nggih yang rame itu ada yang mengkritik bacaan kiroati, kemudian ada yang membelani bacaan kiroati dan lain sebagainya. Sudah itu adalah bagian dari rahmah dan itu sudah pada fak-faknya mereka. Mereka juga mengkritik itu juga dengan ilmu. Nah, kita yang jauh dari ilmu itu, jauh dari sing halawis pokoknya tajwidnya bener, benar sesuai dengan yang diajarkan oleh kiai-kiai kampung. Wis gak usah kiai nanggone pondok, gak usah kiai gede, kiai sing viral, kiai sing ngajine tekan dindi, kiai kampung, nggih sing gak dibayari, sing tunuk-tunuk, wis iku sing paling bener. Nah, jadi ngoten nggih. Jadi biarkan perbedaan itu menjadi sebuah rahmah. Ngoten. Ngoten Dik Vivi. Oke. Monggo sahabat-sahabat yang lain kalau ada pertanyaan sebelum saya simpulkan. Nggih, sepertinya minim ini karena tidak membahas tentang eh sebenarnya yang lebih banyak dibahas itu yang rukun fi'li ngoten. Yang rukun-rukun yang berupa perbuatan itu. Kalau yang seperti ini insya Allah teman-teman tidak ada masalah ngoten nggih. Nggih. Sampun menawi cekap saya simpulkan angsal ning kalau misalnya ada kekurangannya pangapunten. Nggih. Sami-sami kula nggih ngapunten kalau kepanjangan Syarat dan takbiratul sebagainya. ihram tadi ada 16. Takbiratul ihram itu untuk catatannya bukan pada mengangkat, tapi rukun di dalam sholat yang diucapkan yang kita bahas di sini di bab syarat takbiratul ihram adalah bacaannya. Ihram artinya mengharamkan memulai sholat dengan takbiratul ihram, yaitu maksudnya mengharamkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Oh, membatalkan sholat ketika takbiratul ihram sudah diucapkan. Syarat yang pertama yaitu harus dalam keadaan berdiri atau di dalam sholat fardu. Syarat yang kedua yaitu harus menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Ini khusus ketika membaca eh, takbiratul ihram. Syarat ketiga dan keempat yaitu lafzul jalalah Allah dan lafaz Al-Akbar harus menggunakan Allahu Akbar. Tidak boleh menggunakan nama Allah yang lain. Atau Allahul Akbar atau Allahul Jalilul Akbar itu boleh. Pokoknya ada Allahu Akbar. Tapi tidak boleh panjang-panjang. Kelima, tertib. Dua lafaz Allahu Akbar. Keenam, tidak boleh memanjangkan huruf Hamzah pada kalimat Allah. Tidak boleh Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Itu kalau di bahasa Arab itu tidak boleh memanjangkan atau mengistifhamkan hamzah. Yang ketujuh, tidak boleh memanjangkan huruf ba pada kalimat akbar. Tidak boleh akbar. Kalau memanjangkan ba itu merubah makna. Karena merubah satu huruf, merubah, memanjangkan satu huruf atau merubah menambahkan huruf yang lain itu bisa merubah makna tersebut. Kedelapan, ba tidak boleh ditasydid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keenam, tidak ditambah wawu di antara dua kalimat Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Kesepuluh, atau menambahkan wawu sebelum Allah menjadi Wallahu Akbar. Itu tidak boleh. Kesebelas, tidak boleh berhenti di antara dua lafaz takbir ditinggal seperti ditinggal melamun dulu atau memikirkan apa baru melanjutkan takbir akbar kalimat akbarnya itu tidak boleh atau eh, bagaimanapun harus cepat baik itu sebentar ataupun lama itu tidak boleh. 12, membaca seluruh lafadznya didengar semua hurufnya dengan ketentuan dirinya mendengarnya dan dengan ketentuan sehat, kecuali orangnya tuli atau orangnya sakit telinga. Atau ketika kita sholat, keadaan masjid atau musola tersebut dalam keadaan ramai. Maka kita harus menaikkan volume kita
sampai kita mendengar apa yang kita ucapkan. Ke-13, masuk waktu sholat muakkad. Mengawali sholat ketika sholat duhur dengan takbiratul ihram ketika sudah masuk waktunya. Ketika sholat tersebut belum masuk waktunya, seperti sholat duhur belum masuk waktunya sholat duhur dan kita sudah melaksanakan sholat, maka hukumnya tidak sah. Kemudian nomor 14, terjadinya sewaktu menghadap kiblat, sholat di atas kendaraan atau sholat kecuali sholat di atas kendaraan atau sholat li hurmatil wakti atau sholat khauf itu boleh tidak menghadap kiblat. 15, tidak boleh merubah satu huruf di huruf takbir, tidak boleh mengganti atau mencacatkannya seperti hamzah diganti huruf ain. Allahu Akbar itu tidak boleh. 16, mengakhirkan takbirnya makmum dari takbirnya imam. Maksudnya pada sholat jamaah tidak boleh mendahului imam. Bab syarat Fatihah. Fatihah merupakan dari rukun sholat. Maka kita harus mengetahui syarat Al-Fatihah. Yang pertama adalah tertib. Dibaca runtut ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah. Yang kedua urut, tidak disela atau disisipkan dengan bacaan yang lain. Ketiga, menjaga hurufnya. Dalam dalam huruf dalam surat Al-Fatihah ada 183 huruf. Harus benar sesuai makharijul hurufnya, sesuai dengan syifatul hurufnya, harus sesuai. Kalau bisa bacaan Fatihah itu diajarin ibunya, eh, Ning Uswa tadi dahulu, karena ataupun orang tuanya, karena itu investasi kita kepada mereka. Keempat, menjaga tasdidnya. Kelima, karena ada perbedaan kitab, maka saya ngapunten Neng, saya membacanya, mengurutkannya dengan buku yang saya Ya, share tadi. oke. Kelima, tidak boleh berhenti lama atau sebentar dalam memutus bacaan. Keenam, membaca semua ayatnya termasuk basmalah. Ketujuh, tidaklah salah baca yang merubah. 8, membacanya dengan berdiri saat sholat fardu seperti halnya tadi waktu takbiratul ihram. Kesembilan, dirinya mendengarkan bacaan. 10, tidak menyela-nyela dengan pikir yang lain sama seperti halnya waktu penjelasan takbiratul ihram. Bab tasydid Fatihah. Bab tasydid Fatihah, tasydid Fatihah ada 14. eh, Bismillah tasdidnya di atas huruf lam, Ar-Rahmani di atas ra, Ar-Rahim di atas ra, Alhamdulillah di atas lam jalalah, Rabbil Alamin di atas ba, Ar-Rahmani di atas ra, Ar-Rahimi di atas ra, Ad-Dini di atas dal, Iyyaka Iyyaka na'budu di atas ya, Iyyaka nasta'in di atas ya, ihdinas syiratal mustaqim di atas shad, syiratal ladzina syiratal ladzina di atas lam, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin di atas dot dan lam. Kemudian waktu mengangkat tangan itu disunahkan eh, mengangkat dua tangan di 4 tempat. Takbir itu ada dua, takbiratul ihram dan takbir intikal. Tak, takbir intikal yaitu takbir untuk mengganti yang lain. Contohnya sami Allahu liman hamidah. Di sini ada 4 sunah-sunahnya, yaitu saat takbiratul ihram, kedua saat ruku, ketiga saat i'tidal, dan keempat saat bangkit dari tasyahud awal. Ada tambahan apa sampun ning? Ampun, insya Allah sampun komplit. Siap. Sembah nuwun atas perhatian dan partisipasi semua hadirin, sahabat-sahabat. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi kita semua. See you tomorrow. Semoga selalu istiqomah dalam mengikuti kajian Aji Ngaji Fatayat NU setiap sore pukul 4 sore hingga 5 sore via Zoom. Kalau misal Zoom-nya maintenance, insya Allah langsung pindah haluan ke Instagram. Dan jangan lupa
untuk selalu share info Aji Ngaji Fatayat NU kepada sahabat, keluarga, teman, ataupun kerabat yang lain. Akhirul qauli, marilah kita tutup acara ini bersama dengan hamdalah dan al-asyr 3 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngabuburit Nuning. teman-teman. Nggih, matur nuwun sedanten. Waalaikum pamit riyin. Nggih. Ini ibu-ibu lagi masak kayaknya.